Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat selalu dan diberikan kebaikan di setiap harinya. Hari ini saya akan memberikan materi untuk secara secara daring melalui online, di mana materi yang pertama akan kita bahas ini berhubungan dengan dasar-dasar kewirausahaan, yang mana kalian sudah mempelajarinya di kelas 11 juga, mungkin masih sama, tapi mungkin ada sedikit beberapa yang dikembangkan lagi di kelas 12 ya. Kita mulai dari yang pertama, mungkin kita berbicara tentang beberapa pengertian atau istilah, di mana wirausaha itu adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok individu yang bergabung untuk menjalankan sebuah usaha, di mana usahanya itu sendiri nanti akan mendapatkan keuntungan atau laba. Di mana di sini kita akan berbicara tentang kewirausahaannya juga, di mana kalau misalkan wirausaha ditambahkan dengan bagian kata ke dan an itu menjadi sebuah kegiatan. Jadi wirausaha itu adalah bentuk usahanya, kewirausahaan itu adalah kegiatan wirausahanya, sedangkan wirausahawan itu adalah orangnya, orang yang terjun langsung dalam kegiatan wirausaha. Simpelnya 3 itu. Ini pengertian dasarnya. Nanti PPT-nya atau PowerPoint-nya akan saya bagikan juga. Lebih formalnya, wirausaha itu kemampuan seseorang. Nah, seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Jadi di bagian entrepreneurship, kalau kita ngomongin dari segi wirausaha, sebenarnya kita ngomongin skill dasarnya. Sedangkan kewirausahaan adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, manajemen pengambilan resiko, dengan peluang-peluang yang ada ya tentunya, lewat keterampilan komunikasi dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Dalam artiannya di sini untuk membawa usaha dalam bentuk produk, entah itu barang atau jasa, hingga mencapai kesuksesan sesuai dengan target atau visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu ya. Tujuan kewirausahaan mengembangkan wirausaha yang tentunya tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Adanya kesadaran mengenai kewirausahaan yang tangguh, jadi menciptakan nantinya pebisnis-pebisnis yang bisa menjalankan usahanya dengan kerja keras dan tanggung jawab. Lalu di sini ada menciptakan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Tentunya dengan kewirausahaan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran ya. Sasaran kewirausahaan tentunya kita akan berbicara tentang instansi pemerintah kalau kita ngomongin dari segi bantuan modal atau ngomongin statistik data penurunan pengangguran atau terciptanya lapangan kerja dari kewirausahaan tersebut. Lalu juga adanya pelaku ekonomi, di mana biasanya kalau pelaku ekonomi adanya terjalin kerjasama untuk menciptakan berbagai bisnis. Tentunya dalam bentuk apapun ya, entah franchise atau apapun, yang pasti tentang kewirausahaan yang nantinya juga akan mengembangkan bisnisnya atau produknya yang sangat memungkinkan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Lalu yang ketiga, generasi muda, tentunya kalian semua, di mana generasi muda itu sendiri dapat berperan besar dalam perkembangan kewirausahaan ke depannya, karena generasi muda diharapkan banyak inovasi untuk menciptakan suatu produk, entah itu barang atau jasa ya. Lalu selanjutnya di sini ada tentang faktor kewirausahaan tuh ada 2. Ada dasar dan juga ada khusus. Biasanya kalau keterampilan dasar ya, kita ngomongin dari segi mental, spiritual, lalu kepribadian unggul, ada inisiatifnya, lalu dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Sedangkan kalau untuk khusus, ini biasanya meliputi dari keterampilan diri sendiri atau sekelompok orang yang memang menjalankan usaha. Bisa dibagi tentang conceptual skill, di mana konsep untuk menciptakan ide atau mengembangkan bisnis plan-nya agar bisa mendorong kewirausahaan itu lebih baik.
Lalu ada technical skill, biasanya mungkin yang berhubungan dengan penggunaan alat, penggunaan mesin yang dapat mendukung kewirausahaan. Lalu ada human skill. Human skill biasanya berkenaan dengan kemampuan pada dasarnya manusia, seperti mungkin pandai dalam berkomunikasi atau berbicara di depan umum untuk mempromosikan barangnya, atau nanti menciptakan seperti postingan sosial media isinya tentang video iklan lah untuk mendescribe atau menggambarkan produk atau usaha yang ia buat. Jadi beberapa teknikal yang ada di dalam diri gitu, yang sebenarnya umum tapi bisa dikembangkan. Itu adalah human skill ya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kewirausahaan ya. Pada dasarnya sebenarnya sih ada dua, itu tentang karakteristik dari BIGREF, itu ada 10D, dan nanti ada tentang versi Adiaksa Daud atau istilahnya filsafah Doraemon. Oke, kita bahas dulu yang pertama ini dari konsep BIGREF atau 10D, di mana ada 10 istilah ya dalam bahasa Inggris. Ini menggambarkan tentang bagaimana karakteristik kewirausahaan. Yang pertama ada dream. Dream biasanya berhubungan dengan mimpi. Ya iyalah, kan mimpi ya kalau dream itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau di kewirausahaan biasanya berkenaan dengan visi misi. Kedepannya bagaimana sih untuk mengembangkan usaha kita gitu loh. Ada goalsnya itu nanti apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Lalu yang kedua ada decisiveness. Ini ngomongin tentang bagaimana pengambilan keputusan. Dimana kalau setiap pengusaha atau wirausahawan tuh harus bisa membuat keputusan dengan cepat gitu loh. Tentunya dengan ketepatan dan penuh perhitungan. Jadi harus berani mengambil keputusan bagaimana untuk usahanya ke depannya, atau bagaimana untuk secara bertahap. Oh, minggu depan saya mau begini, atau bulan depan nanti usahanya akan seperti ini. Jadi ada keputusan-keputusan yang memang berani diambil, tentunya dengan beberapa perhitungan yang sudah dicapai atau telah dirumuskan, sehingga nantinya keputusan itu akan menjadi hasil yang baik juga ke depannya untuk usaha yang sedang dijalankan. Lalu yang ketiga ada doors. Doors ini tindak lanjut dari keputusan. Jadi kan kalau udah yang namanya decisiveness, adanya keputusan telah diambil, yang ketiga itu adalah tahapnya doors. Jadi tindak lanjutnya apa nih setelah kita ngambil keputusan? Kalau misalkan ngomongin tentang menjalankan usaha, yang memang diharapkan sesegera mungkin dijalankan kalau ngomongin tentang doors. Jadi nggak ada yang namanya menunda-nunda waktu gitu, dan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Tindak lanjut ya dari apa yang telah diambil keputusan sebelumnya. Yang kelima ada determination. Keempat determination. Determination ini lebih ke arah pelaksanaan usahanya. Setiap wirausaha itu harus punya tanggung jawab yang tinggi nih. Terus ada survive-nya, dia tidak mudah menyerah. Walaupun nanti ke depannya usahanya akan menemui banyak halangan dan rintangan ya, kayak Kerasakti gitu, tapi dia tetap ada usahanya, ada kerja kerasnya, ada tanggung jawab. Intinya sih tanggung jawab yang tinggi, serta ada rasa ya tidak mau menyerah gitu. Jadi never give up lah gitu. Yang kelima ada dedication. Kalau ngomong dedication sebenarnya ngomongin tentang dedikasi. Bagaimana di sini kita ngomong tentang pengorbanan. Kalau pengusaha atau wirausaha itu nantinya akan banyak pengorbanan dari segi pikiran, dari segi tenaga, dari segi fisik juga mungkin banyak capeknya, waktu juga. Mungkin biasanya bisa ketemu keluarga atau teman, tapi ketika memang sedang menjalankan usaha nanti mungkin waktunya lebih sedikit karena mungkin sedang fokus nih untuk menjalankan usahanya. Adanya pengorbanan, dedikasi yang tinggi gitu ya. Next ada devotion. Devotion itu lebih ke arah kayak kegemaran. Jadi apa yang kita lakukan itu pada dasarnya harus dengan cinta gitu loh.
Jadi seorang wirausahawan itu diharapkan memang mencintai usahanya atau mencintai bisnis yang ia jalankan. Karena ketika memang sudah ada rasa tersebut, maka biasanya akan ada hal yang lebih baik ke depannya untuk hasil ya. Karena dia menjalankan usahanya dengan tulus gitu loh. Karena ada faktor yang ia sukai gitu loh. Jadi kalau kata Nike kan just do it ya, tapi just do itnya with love. Asik. Kayak gitu ya. Devotion tuh. Lanjut details yang ketujuh. Detail sebenarnya sih kita ngomongin tentang memperhatikan hal-hal kecil ya. Jadi detail itu secara rinci. Kita bekerjanya tidak meremehkan hal-hal kecil karena biasanya yang membuat seseorang itu dapat terjatuh gitu itu karena menyepelekan hal-hal kecil. Karena bisa jadi hal-hal kecil tersebut bagi sebagian orang merupakan hal yang besar gitu loh. Jadi bekerja secara rinci itu sangat diperlukan, detail gitu ya, teliti intinya. Lalu 8 ada destiny. Destiny itu kita ngomonginnya dari segi sifat ya. Jadi wirausaha itu atau wirausahawan ya diharapkan memang memiliki rasa tanggung jawab dan juga memiliki rasa untuk mandiri, tidak mau bergantung terhadap orang lain gitu ya. Jadi ada rasa tanggung jawab ketika memang sudah menjalankan usaha, ya ini usaha saya gitu, saya harus mengembangkannya dengan baik gitu. Dan tidak tergantung dengan orang lain, dalam artian bukan individualis yang egois ya, tapi dalam artian dia tidak mau menjadi beban buat orang lain karena ini usahanya dia gitu. Dia harus lebih survive gitu ya. Lalu 9 ada dollars. Dollars itu sebenarnya lebih ke arah motivasi, bahwa sebenarnya yang diharapkan dari wirausahawan itu bukan tentang uang gitu, tapi dollars yang dimaksud adalah maksud ya. Yang dimaksud itu adalah kesuksesan. Jadi target utama tuh nggak sekedar kekayaan, nggak sekedar uang gitu, tapi yang diharapkan itu adalah kesuksesan gitu loh. Tolak ukurnya adalah keberhasilan gitu loh. Jadi ketika memang sudah ada keberhasilan dan kesuksesan, tentunya rezeki ataupun uang ataupun labanya yang didapat akan mengalir gitu. Jadi motivasi yang tinggi itu tidak bergantung pada pencapaian uangnya, tapi keberhasilan usahanya. Itu ya. Lalu ada yang namanya distribute ya. Ini kita ngomongin tentang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnis terhadap orang-orang yang dipercaya gitu. Jadi orang-orang yang dipercaya tentu ngomongin tentang orang-orang yang mungkin pandai, orang-orang yang bisa kritis dan juga mau diajak sukses gitu loh di dalam satu bidang bisnis yang sama. Jadi adanya pembagian atau distribusi kepemilikan bisnis lebih ke arah penambahan relasi sih intinya gitu loh. Memperluas jaringan kerja gitu loh. Mendistribusikannya seperti itu. Oke. Di slide selanjutnya ini kita akan berbicara tentang yang karakteristik yang kedua ya. Dari segi sifatnya ini ada istilahnya Doraemon, tapi Doraemon itu bukan yang si baling-baling bambu ingin begini ingin begitu, bukan. Ini Doraemon ngomongin tentang karakteristik kewirausahaan ya. Entrepreneur tuh ada istilahnya Doraemon ini. Jadi Doraemon itu merupakan singkatan dari beberapa kata yang mana setiap katanya akan saya bahas ya. Dari segi yang pertama ini ada istilahnya dream ini ngomongin tentang mimpi ya. Pasti seorang kewirausahaan harus punya mimpi, harus menciptakan visi dan misi yang pada akhirnya ada goals atau tujuannya gitu loh. Keberhasilan itu nanti seperti apa, dia sudah bikin planningnya. Ada dream, ada visi misi, ada mimpinya ya. Mungkin sama seperti tadi yang 10D ala Big Graph. Lalu yang kedua ada opportunity. Setelah dia punya mimpi, punya keinginan, ada visi misi, dia harus punya sifat opportunity, dalam arti cerdas melihat peluang. Opportunity itu kalau udah sampai bisa melihat berbagai kesempatan atau peluang, next kita ada yang namanya reform. Oh, kita udah nentuin nih peluangnya, misalkan mau jual produk. Nah, nanti di bagian reform ini disebutnya sebagai
perencanaan atau planningnya. Jadi ada susunan perencanaan yang harus dilakukan. Oh, tadi udah punya mimpi ingin menciptakan produk yang sukses lah misalkan. Oh, peluangnya produknya apa nih? Oh, karena saya suka hobi makan, mungkin peluangnya saya ingin menciptakan produk makanan. Nah, di bagian reform, ia menciptakan tuh planningnya, penyusunan rencananya tuh. Oh, reformnya mungkin produk makanannya itu misalkan bakso. Oh, perencanaannya ingin menciptakan inovasi dari bakso, mungkin baksonya ingin lebih variatif, ada bakso goreng, bakso bakar, ada bakso kuah. Nanti kalau saya punya toko atau misalnya saya ingin membuat kedai atau warung bakso, ada susunan planningnya tuh, dimana reform sendiri membuat beberapa planning yang diharapkan kedepannya dapat dikerjakan, atau minimal ya list lah, wish listnya seperti apa sih yang ingin dilakukan, itu ada di bagian reform. Lalu ada action selanjutnya. Action itu sebenarnya berhubungan dengan tindakan nyata, aksi gitu loh. Jadi udah punya mimpi, oke, udah bisa ngeliat peluang, good. Lalu ada reform, ada perencanaannya. Yang selanjutnya aksi nih. Oh ya, mungkin nggak ada modal, patungan sama teman-teman. Lalu mungkin kecil-kecilan dulu. Lalu coba-coba usaha kecil-kecilan, udah mulai menjalankan gitu. Jadi ada tindakan nyatanya. Tentunya setelah adanya action, yang dibutuhkan adanya energi. Nih yang selanjutnya nih, sifat energi tuh ada semangat besar gitu loh, ada motivasi yang tinggi untuk menjalankan usahanya gitu. Jadi nggak gampang loyo, nggak gampang nyerah, harus punya energi yang baik tuh untuk keberhasilan usahanya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada mapping nih, ada pemetaan usaha. Dia kan udah ngejalanin nih dengan semangat juga tuh, tadi ada energi. Yang selanjutnya ada pemetaan nih, mapping. Pemetaannya itu bisa dilakukan dari segi evaluasi atau pada saat penerapan strategi. Oh, dia buat main mapping nih gitu. Evaluasinya, oh bakso saya mungkin kurang manis nih kecapnya, atau mungkin bumbunya kurang oke, atau mungkin adanya strategi lain. Oh, promosinya udah lewat brosur, mungkin besoknya pakai medsos, itu kan bisa tuh ya. Lalu setelah adanya mapping, adanya organization tuh kita ngomongin tentang bagaimana sih menjalankan usahanya itu dengan baik, manajemen waktu, manajemen perencanaan bisnisnya, atau organisasi yang detail tuh yang ada di dalam usahanya. Oh, karena mungkin saya baru bertiga misalkan ya, warung baksonya kita bikin deh yuk manajemen kerjanya atau struktur organisasinya yang simple aja. Oh, yang untuk keuangan si A misalkan. Oh, yang bagian produksinya itu si B. Oh, untuk yang terkait pelayanannya ataupun nanti sama medsosnya, pemasaran online-nya itu si C gitu. Jadi ada manajemen dan sistem yang berjalan dengan baik gitu ya. Yang terakhir ada network ya. Jadi network itu bukan internet. Ini kemarin banyak banget yang keliru. Network itu jaringan atau relasi. Jadi menciptakan kerjasama yang sebanyak mungkin, dalam artian untuk hal yang positif ya, untuk mengembangkan bisnisnya, dimana lewat jaringan dan relasi tersebut dapat mengembangkan usaha kita gitu loh. Oh, misalkan udah berjalan setahun, coba deh ngajak misalkan agen bakso gitu kan, untuk stok barang baksonya, bahan mentahnya. Karena kemarin kan udah capek nih bikin sendiri, mungkin sekarang bahan dasar baksonya dari agen. Selain lebih hemat, produksinya mungkin bisa jauh lebih cepat, jadinya yang dijual jadi lebih banyak. Atau misalkan buat hubungan atau jaringan misalkan ke komunitas bakso. Jadi nge-share nih bisnis yang kita punya, misalkan domisili Jakarta Barat, bisa bagi-bagi info. Selain mengetahui pesaing ya, pesaingnya itu kayak gimana sih, kita juga bisa ngeliat inovasi gitu loh. Jadi kita bisa berlomba dalam hal-hal yang baik lah untuk menciptakan inovasi produk dari bakso itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong Doraemon, mungkin sama aja tadi kayak Big Graph.
yang 10D, tetapi memang ada beberapa penjelasan yang berbeda antara 10D dan juga Big Graph, tapi intinya sama. Keduanya merupakan karakteristik kewirausahaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa slide memang tidak saya jelaskan karena memang sudah menjadi bagian dari isi materi itu sendiri. Yang saya jelaskan memang yang memang penting ya, yang memang berhubungan dengan pembelajaran, yang memang harus dijelaskan, karena kalau misalkan tidak dijelaskan takutnya ada kekeliruan atau salah paham, jadinya takutnya jaka sembung nggak nyambung gitu ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton video ini. Semoga nanti ilmunya bermanfaat buat kalian ke depannya. Boleh di-share juga mungkin untuk teman-teman dari sekolah lain yang mungkin kalian kenal, yang mungkin ingin materinya yang sama gitu ya, mungkin ingin dapat juga ilmunya, boleh di-share. Atau misalkan kalian nggak mau repot, boleh juga video ini di-download, nanti pada saat persiapan UAS tinggal kalian tonton aja di HP ataupun di laptop. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Closingnya kayak gimana ya kalau YouTuber ya? Biasa aja lah ya. Rabel, yes yes yes. Oke, udah gitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.